Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel Oleh Sepak Bola. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mini turnamen dari Seoul on Ice Cup 2024. Jadi ini adalah sebuah mini turnamen yang digelar di Korea Selatan dan diikuti oleh 4 negara, yaitu Korea Selatan U20, ada Argentina U20, ada Thailand U20 dan Indonesia U20. Jadi Indonesia menampilkan tim yang diasuh oleh Indra Safri yang sebelumnya berhasil memenangkan Piala AFF U19 2024 yang berlangsung di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Jadi sebagian besar dari skuad yang tampil di Korea tersebut diambil dari skuad yang tampil di Surabaya yang memenangkan AFF U19. Tapi ada dua nama yang sayangnya tidak ikut dalam tim yang bertanding di Korea Selatan ini, yaitu Jens Raven dan Welber Jardim. Jadi kedua pemain ini memang memiliki peran yang sangat besar dan vital pada saat Indonesia menjadi juara di AFF U19 2024 di Surabaya kemarin. Tapi karena mereka jadwalnya tidak pas terbentuk, akhirnya mereka sudah harus kembali ke negara masing-masing. Welber kembali, maksudnya ke negara tempat mereka bermukim ya, karena mereka memang sudah mereka adalah warga negara Indonesia, tapi mereka bermukim di negara lain ya. Si Welber bermukim di Brazil, kebetulan dia juga tampil di salah satu klub di Brazil, sementara si Jan Seven itu juga di Eropa saat ini, domisilinya di Belanda kalau tidak salah. Nah, tanpa diikuti oleh dua pemain utama tersebut, Indonesia mengikuti kompetisi Seoul on Ice Cup 2024. Dan pada laga perdana Indonesia itu membuat kejutan dengan mengalahkan tim kuat Argentina U20. Seperti diketahui, Argentina memang dikenal sebagai negara dengan pemain berbakat sepak bola sejak usia dini ya. Jadi bukan mustahil pemain-pemain yang dikalahkan oleh timnas Indonesia kemarin pada ajang Seoul on Ice Cup 2024 tersebut bisa jadi mereka kedepannya akan menjadi pemain bintang, baik itu di Piala Dunia maupun di klubnya masing-masing, terutama di klub Eropa ya. Biasanya pemain Argentina tuh paling banyak tuh tampil di, kalau nggak di Spanyol, di Italia biasanya ya gitu. Bahkan ada juga beberapa yang sempat pemain Argentina yang di Inggris juga, tapi tidak sebanyak yang ada di Spanyol dan di Italia gitu. Dan tentu saja ini sebuah prestasi yang membanggakan bagi Indonesia, bisa mengalahkan Argentina U20 dengan skor 2-1 gitu. Dan sayangnya pada pertandingan kedua saat Indonesia menghadapi Thailand U20, Indonesia justru harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 2-0. Padahal pada saat final Piala AFF 2009 AFF U19 di Surabaya kemarin, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand, bahkan menjadi juara dengan skor 1-0 di babak final. Jadi memang sangat disayangkan ya, Indonesia tidak bisa meraih hasil maksimal di pertandingan keduanya. Ada yang bilang ini karena Indonesia kalah karena adanya gol kontroversial Thailand. Ada juga yang bilang kalau pelatih Indra Safri pada pertandingan kedua ini sengaja memasang pemain lapis kedua biar untuk merotasi pemain, jadi biar tahu kemampuan pemain lapis keduanya seperti apa gitu. Dan mungkin bisa jadi itu yang terjadi karena sejak awal memang pelatih Indra Safri mengatakan ajang mini turnamen di Korea tersebut adalah ajang uji coba sebagai persiapan menjelang berlangsungnya kualifikasi Piala Asia U20 yang rencananya akan berlangsung bulan ini juga, di bulan September di Jakarta ya, di mana Indonesia tergabung di grup F. Indonesia
Indonesia sendiri nantinya akan menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Dan pertandingan tersebut digelarnya tuh dari tanggal 21 sampai tanggal 29 September ya, kalau tidak salah di Stadion Madia ya itu. Dan jadi memang ajang mini turnamen di Korea Selatan tersebut itu memang dijadikan ajang persiapan ya untuk menambah pengalaman. Dan untungnya kita sempat menang melawan Korea Selatan, jadi otomatis melawan Argentina, jadi ada menambah pengalaman dari beberapa dari timnas U20 itu sendiri. Nah, pada pertandingan terakhir Indonesia U20 kita menghadapi Korea Selatan U20 yang sayangnya kita juga kembali harus menerima kekalahan 3 gol tanpa balas. Memang cukup sangat disayangkan, tapi memang harus diakui bahwa Korea Selatan tampil lebih baik dibanding Indonesia dan levelnya di atas kita. Tapi bukan berarti Korea Selatan itu superior, tidak. Hanya saja mungkin kita kurang beruntung dan mungkin kita hanya perlu waktu lagi untuk meningkatkan kualitas dan kerjasama tim tentunya ya, agar kedepannya tim U20 ini bisa menjadi tim yang solid dan bisa berprestasi tentunya gitu. Dan karena kekalahan dari Korea Selatan tersebut, berarti Indonesia akhirnya menjadi juru kunci atau peringkat paling akhir di turnamen tersebut. Jadi di turnamen tersebut Indonesia menduduki peringkat keempat, sementara peringkat pertama itu dipegang oleh Korea Selatan. Dari 3 kali main semuanya menang semua dan memasukkan 8 gol dan hanya 1 kali kebobolan. Korea Selatan meraih poin 9 dari sama sepanjang turnamen tersebut, diikuti oleh Argentina dengan poinnya sebenarnya kedua, dari ketiga dan keempat tuh hampir sama semua poinnya, yaitu sama-sama meraih 3 poin. Hanya saja Argentina itu selisih golnya lebih baik ya, dimana mereka memasukkan 3 gol dan hanya kebobolan 3 gol. Sementara di peringkat ketiga yaitu Thailand dengan 3 poin juga, mereka juga memasukkan 3 gol sama seperti Argentina. Bedanya mereka kebobolannya 6 gol. Jadi karena mereka kebobolan lebih banyak, akhirnya otomatis peringkat mereka akhirnya peringkat ketiga di bawah Argentina. Sementara Indonesia kita juga dari 3 kali tampil kita sekali menang ya, dan 2 kali kalah, dan kita meraih 3 poin juga sama dengan Argentina, Thailand dan sama dengan Argentina dan Thailand. Tapi bedanya kita hanya memasukkan 2 gol saja, yaitu pada saat kita berhasil menang melawan Argentina. Tapi dari 3 pertandingan yang diikuti oleh Indonesia, kita kebobolan 6 gol. Jadi memang di pertandingan pertama kita kebobolan 1 gol dari Argentina, pertandingan kedua kebobolan 2 gol dari Thailand, dan pada pertandingan ketiga kita kebobolan 3 gol lagi dari Thailand. Jadi kita 7 gol berarti, kebobolan 7 gol berarti. Yang pertama 1 gol, 1, 2, 3 iya 6, kita kebobolan 6 gol ya. Kita kemasukan 6 gol kita dari 3 kali pertandingan ya. Jadi akhirnya kita hanya menempati peringkat buncit gitu. Tapi sekali lagi ini hanyalah uji coba, jadi bukan memang tidak ditargetkan Indonesia untuk menjadi juara ya. Walaupun memang tentunya saya yakin semua rakyat Indonesia berharap Indonesia menjadi juara di turnamen, walaupun turnamennya tidak begitu terkenal ya. Tapi kita doakan saja mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lebih berprestasi, terutama di level U20 ya, karena ini kan bisa dibilang ini sebagian besar pemainnya ini adalah bawaan dari jika bakal itu dari U17 sebenarnya, U17 yang berlaga di Piala Dunia 2023 kemarin ya, yang di Indonesia itu.
ada beberapa nama itu akhirnya ikut dibawa, misalnya seperti ke Iqbal Dwi Jangge, ada lagi si Dennis Vigo, terus Ikam si kiper Ikam itu juga ada. Terus akhirnya mereka dikumpulkan, digabung dengan pemain lain, akhirnya terbentuk ke angka timnas U19 dan digabung lagi jadi timnas U20 gitu. Dan apapun hasilnya kita harus tetap dukung, jangan kita hujat tim nasional Indonesia. Karena saya yakin mereka sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tidak ada namanya kita timnas berusaha untuk untuk tampil seadanya, tidak ada. Saya yakin mereka semua pemain pasti akan menjadi juara dan menang dalam setiap pertandingan. Hanya saja dalam pertandingan pasti ada yang menang dan kalah, dan mungkin kemarin ini Indonesia belum beruntung di Korea Selatan ini. Waktu di Surabaya Indonesia beruntung, di Korea Selatan belum. Siapa tahu nanti di kualifikasi Piala Asia U20 yang berlangsung di Senayan di Jakarta nanti, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia di Cina tahun depan, dan itu adalah salah satu tiket jalan menuju Piala Dunia U20 yang akan datang. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos juga, sehingga Indonesia bisa dan timnas bisa membuat bangga seluruh bangsa Indonesia. Ya, itu dia video kali ini tentang turnamen U20 yang diikuti oleh timnas U20, yaitu Seoul On-Ice Cup 2024 di Korea Selatan. Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan kita semua. Pokoknya tetap dukung timnas Indonesia dan maju terus sepak bola nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sampai lupa, jangan lupa juga untuk follow Instagram Oleh Sepak Bola. Sekarang sudah ada Instagramnya Oleh Sepak Bola. Jangan lupa di follow ya. Di follow. Dan kalau di video ini jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.